ke atas lah, dengan lebar 1,50 sampai 1 meter. Itu ada sekitar 5 sampai 7 buah di desa Sungai Butung. Halo teman-teman, saat ini kita berkunjung di SMA 2 Bangkinang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Abang Jago Explore Channel. Kali ini kita bersama Bapak Latif mengunjungi SMA 2 Bangkinang ya Pak Latif. Ya. Kali ini kami mengunjungi sebuah situs menhir yang akan kami selamatkan dan lestarikan teman-teman bersama tim Palangka ya. Jadi Pak Latif, atas kunjungan kita kali ini saya ingin mewawancara lagi lah Pak Latif ya tentang batu menhir ini. Ya. Jadi Pak Latif, pertanyaan pertama, apa menhir itu Pak Latif? Oh iya. Menhir itu ialah situs sejarah terbuat daripada batu, biasanya batu ataupun fosil ya. Kemudian kegunaannya adalah sebagai tempat pemujaan ataupun tempat ritual agama, ataupun juga bisa dipakai sebagai tempat kuburan. Dan yang paling yang kita temukan itu adalah tempat dan berundak-undak Begitu ya. sama halnya seperti yang di Gunung Padang itu ya. Jadi menhir yang kita temukan di Kampar ini selama penelitian kami sejak tahun 70-an itu Ya. itu ada sekitar 15 menhir dulunya. Baiklah kami rincikan 7 buah menhir Ya. yang ukuran 2 meter ke atas. Ya 2 meter ke atas lah, dengan lebar 1,50 sampai 1 meter. Itu ada sekitar 5 sampai 7 buah di Sungai Butung, di Pulau Betul ya. di kuburan lama. Iya. Itu ada tempat ketinggian itu ya. Kemudian semuanya sudah hancur kena banjir, ya, kena nyut masuk ke sungai. Yang kedua itu di Pulau 4. Itu ada sekitar yang tinggi-tinggi, yang besar-besar itu ada sekitar 3 atau 4. Juga sudah masuk ke sungai, dan yang tumbang ada, jadi sekitar 4 itu yang di Pulau 4. Kemudian di Pulau Jambu juga ada, pernah juga kita temukan. Kemudian yang sekarang diduga masih ada itu di Bangkinang seberang. Itu ada kuburan lama, itu diperkirakan 1 atau 2 masih ada. Kalau tidak pula itu sudah kena abrasi sungai ya. Kemudian ada sekitar 4 atau 5 buah lagi yang ada di Tanjung Rumbutan atau dengan berbatas dengan Batu Belah. Tambah lagi di Batu Bersurat Ya. kemudian di Desa Tanjung dekat Portakus. Ada itu Pak. Ada. Jadi Jadi beberapa lokasi di daerah Portakus itu, di daerah masih ada. Dan ada satu di Kampar Kiri dekat Stingkai. Bukan makam Burhanuddin ya, tapi ada makam tua lagi dekat Stingkai. Itu ada lagi satu menhir. Jadi dari sekian banyak menhir yang ada tadi, boleh katakan itu semuanya sudah jatuh ke sungai, tapi masih bisa diperkirakan cari. Dan ini yang kita saksikan sekarang ini juga menhir yang tempat pemujaan sebelum Islam masuk di Kampar ya. Ini kita selamatkan dari dalam sungai. Awalnya ini di pinggir sungai, di pinggir tebing, di Bangkinang seberang. Jadi setelah tebing runtuh, batunya jatuh ke sungai, inilah kira-kira sudah patah. Ini lebih panjang dari ini ya, dari yang kita nampakkan ini, sebab di ke bawahnya itu ada sekitar 25 cm lagi itu ke bawahnya. Jadi artinya ketinggiannya mungkin sekitar 2 meter atau lebih, gitulah. Jadi teman-teman, menarik sekali pembahasan tentang menhir ini ya.
Nah, jadi Pak Latif, pertanyaan yang kedua, di mana menhir ini ditemukan dan kapan dipindahkan ke SMA 2 Bangkinang, kapan? Menhir ini ditemukan di Masukang. Sudah jatuh ke sungai, sudah di dalam apa? Jadi kalau orang Bangkinang dulu bilang batu keramat, batu ajaib katanya kan. Ya, ya. Nah, daripada nanti jatuh tidak ada yang menyelamatkan, makanya kita upakan pemuda, ada 6 orang, 8 orang mengangkatnya ke sini. Itu pada hari ke-7 Ramadan tahun 2008 ya. Jadi tahun 2008 pada hari ke-7 pada bulan Ramadan. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian ada lagi sebetulnya yang di seberangnya itu ada lagi yang lebih besar dari ini. Lebih panjang dari ini, besarnya lebih besar dari ini. Itu tepatnya di Kota Lenggini. Tapi apakah sekarang ini sudah jatuh ke sungai juga ataupun masih ada atau tumbang dan masuk dalam tanah, kita pun belum ke sana lagi. Nanti kita cek. Jadi pertanyaan ketiga Pak Latif, berapa ukuran menhir ini? Apakah menhir ini lebih besar dari ini? Apakah ada yang nanti ditampar Oh ini? iya ya. Ukuran menhir ini tidak sama. Ada yang ukurannya rata-rata 70 ke atas. 70 cm. 70 cm ke atas, lebarnya 50 cm. Yang paling besar Yang paling besar itu ditemukan di Kuo. Itu di ada Kuo. sekitar 2,5 meter dengan lebarnya sekitar 1 meter itu. Di Dia desa sangat Kuo. tinggi. Dan ukurannya yang bervariasi. Kalau ini kan di bawah itu Jakarta kan. Nah, ini kira-kira sekitar 60, 70 ya. Ada 60 nih lebarnya. Nah, keistimewaannya menhir yang ada di tempat kita, Ya. itu tidak dihaluskan gitu. Iya, betul. Artinya tidak dibuat dengan perkakas-perkakas, tapi adalah diambil dari alam itu langsung dan jadi pilihan ya. Ini berarti ini kalau tanpa menggunakan perkakas kan lebih tua daripada menhir di Mahat. Kemudian lagi di atas Seligi ya. Karena di sana tuh dibuat masih dibaiki dengan menggunakan besi ataupun kampak segala macam. Kalau ini alami. Nah, cuma sayangnya karena ini sudah tua, sedangkan menhir ini kan pra-Islam nih, sebelum Islam Ya, masuk ke daerah sebelum kita. Islam. Atau kalau istilah kita dulu Agama zaman Batu. Hindu, atau kalau orang kita bilang zaman nenek moyang makan keluang katanya, makan biawak. Itulah menhir ini. Karena Islam belum masuk waktu itu. Jadi Pak Latif, pertanyaan berikutnya, apa fungsi dari menhir ini? Tadi sudah kami jelaskan sedikit bahwa fungsinya menhir ini adalah sebagai sarana ataupun sebagai tanda tempat pemujaan, tempat berikan sesajen di bawahnya atau sekitar itu. Kemudian tempat tanda ataupun semacam batu nisan lah sekarang kan, batu nisan menandakan situ adalah komplek ataupun kuburan orang-orang besar dulunya, orang berpengaruh pada zaman itu. Misalnya kepala suku ataupun siompu dan segala macam zaman sebelum Islam masuk ke daerah Kampar. Jadi menarik sekali ya teman-teman pembahasan tentang menhir ini. Selanjutnya pertanyaan kita Pak Latif, zaman apa kira-kira menhir ini digunakan oleh orang zaman dahulu di negeri kita? Kalau kita lihat buku sejarah secara arkeologi ya, antropologi, Peradaban. etnologi, ini menhir ini sejarah yang panjang nih. Diperkirakan zaman Megalitikum. Ya. Jadi menhir ini merupakan situs semasa Megalitikum gitu. Zaman batu ya. Ya, zaman batu lagi. Zaman batu pertengahan. Di samping menhir, peninggalan zaman Megalitikum yang ditemukan di Kampar yang berdasarkan penelitian kita itu ada sekitar 12 sampai 15. Ya, itu karya manusia pada zaman batu. Mungkin pada pada kesempatan lain akan kita bahas. Termasuk temikarnya, termasuk perkakas rumah tangganya, alat-alat yang pakai untuk berburu dan segala macam. Nah, demikianlah penelusuran kami di SMA 2 Bangkinang tentang menhir ya, yang didapat dari tepi Sungai Kampar ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Abang Jago Explore untuk video-video berikutnya agar teman-teman tidak ketinggalan telat menontonnya ya. Jadi Pak Latif, terima kasih banyak atas
partisipasi dan mewawancara podcast ini. Ya. Semoga bisa dikelilingi dari sana lebih jalan kan. semoga Nampak kakinya. Ya. semoga wawancara podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.